warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini cukup sekian nggak apa? Cukup orang segini nggak apa-apa. Nanti kalau yang belum bisa hadir nanti tak kasih rekamannya untuk teman-teman yang ketinggalan. Baik, langsung ke materi hari ini. Sebenarnya dari KSK kemarin 2 minggu yang lalu itu Pak Eri ya apa kelupaan untuk jadwalnya. Mungkin nanti tak ganti apa minggu depan untuk mengganti yang apa 2 minggu kemarin kelupaan. Hari ini kita akan ke materi, materinya tentang hari ini tentang apa struktur kontrol alur pemrograman atau alur program perulangan, di mana itu kita akan memahami dan menggunakan for dan while untuk menjalankan beberapa apa tulisan atau program yang nantinya bisa untuk mengefisiensi sebuah inputan. Dengan for itu nanti kita akan bisa digunakan untuk satu langkah tapi bisa menghasilkan beberapa hasil. Contohnya, mengapa perlu mengontrol alur program? Program itu tidak bisa selalu berjalan lurus dari atas ke bawah. Yang terkadang kita perlu membuat keputusan percabangan, yang seperti halnya terkadang kita juga perlu mengulang blok kode tertentu berkali-kali. Struktur kontrol membantu kita bagaimana dan kapan kode itu dieksekusi. Dimana fokus hari ini itu tentang perulangan atau looping. Selanjutnya, mengapa perulangan itu penting? Itu menghindari penulisan kode yang sama berulang kali. Melakukan tugas yang sama pada banyak data, misalnya memproses setiap item dalam daftar. Artinya menjalankan simulasi atau proses yang membutuhkan langkah yang berulang. Selanjutnya, menunggu kondisi tertentu terpenuhi. Contoh sederhana, bayangkan harus mencetak halo 100 kali tanpa perulangan, pasti kalian akan menulis print hello 100 kali. Contohnya seperti ini. New notebook. Seperti ini. Kalau satu, kalau 100, ini. Salah salah.
Jadi ini sampai 100 kalau tanpa perulangan seperti berikut. Ini apa? Ngetik apa? Melakukan langkah manual tanpa menggunakan for. Lanjutnya struktur perulangan for ketika jumlah perulangan diketahui kapan itu digunakan, biasanya digunakan biasanya digunakan ketika tahu berapa kali kita ingin mengulangi suatu blok kode, yang dimana sangat cocok untuk mengiterasi menelusuri satu persatu elemen dalam sebuah sequence seperti list, tuple, string, atau rentang angka. Contoh halnya itu sintaks umum Python. Python ini strukturnya seperti berikut, yaitu yang pertama itu for, variabel iterasi mau berapa dalam seperti sequence bagaimana. Selanjutnya blok kodenya yang akan diulang, lanjut lakukan sesuatu dengan variabel iterasi tersebut. Ini variabel iterasi itu nama variabel yang akan menyimpan nilai elemen saat ini pada setiap iterasi. Sequence itu apa? Sequence itu objek yang bisa diiterasi atau yang terdiri dari list, string, rank, dan lain-lain. Nih, menggunakan rank dalam for. Fungsi rank menghasilkan urutan angka, di mana rank itu isinya, kalau yang cuma rank stop itu menghasilkan angka dari 0 hingga 1. Lanjutnya rank start stop. Start stop itu nanti kita akan menghasilkan angka yang dimulai dari mana, angka berapa, dan berhenti di angka berapa. Selanjutnya rank start stop step itu menghasilkan angka dari startnya berapa, berhentinya kapan, dan langkahnya itu nanti bagaimana. Contohnya ini penggalan dari Python sebagai berikut. Pertama, print itu contoh pertama itu untuk menghasilkan angka 0 sampai 4. Ini kita cuma menulis for i in rank 5. 5 ini stopnya. Ini seperti yang rank pertama itu rank stop. Ulangkan angka i di mana ranknya itu nanti stop di angka 5. Terus nanti ini akan muncul angka 0 sampai 4. Nih sebagai berikut gambarnya. Sebagai berikut, ini print. Selanjutnya contoh pertama. Selanjutnya untuk perulangannya for i in rank 5 enter print i, langsung di run. Hasilnya 01 sampai 4. Dan ini kalau diganti 100 0 sampai 99. Nih 99 sampai 99 itu menghasilkan angka berikut. Seperti halnya penomoran di Excel, itu kita
jorok ke bawah, nanti akan langsung mengurut sampai 99. Lanjutnya ini untuk mencetak angka 2 sampai 5. 2 sampai 5. 2 sampai 5. Tuh, untuk menggunakan fungsi for i in rank, lanjutnya itu startnya 2, stopnya 6, titik 2, lanjutnya print i. Kita jalankan, nih hasilnya itu 2, 3, 4, 5. Belum dikasih batasnya. Nah, ini contoh 1. Cetak angka 2 sampai 5. 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari angka 2, berhenti di angka 5. Lanjutnya ini mencetak angka 0 sampai 8. Cetak angka 0 dari sampai 8. Angka genap, mencetak angka genap dari 0 sampai 8. Nanti akan muncul itu angkanya genap. Ini for i in rank 0,10,2 print i. Nanti hasilnya i nya itu angka 2, 4, 5, 4, 6, 8. Nih ada nolnya, 0 sampai 8. 0, 2, 4, 6, 8. Mencetak angka 0 sampai dari 8 dengan angka genap. Itu penggunaan for menggunakan cara rank, stop, start top dan step. Lanjutnya menggunakan untuk listing string. Ini kita akan membuat itu dari array nama buah apel, nama buah apel, nama buah yang di mana listnya itu ada apel, mangga, jeruk. Nanti kita akan menyetak itu daftar buah dari array berikut. Nanti akan munculnya itu apel, mangga, jeruk. Nanti keluarnya begitu. Selanjutnya setelah itu kita ke kode string, di mana string itu seperti halnya ini variabel kata itu isinya itu Python, di mana Python ini kita akan mengeluarkan di looping ini. Nanti hasilnya akan ke bawah p
Python dan selanjutnya. Lah ini kita kita coba pakai yang list di cucuk. List sini nama buah mangga jeruk. Selanjutnya print daftar buah. Selanjutnya for buah in nama buah. Kedua ya print buah. Compile, hasilnya ke bawah berdasarkan list. Tentunya setelah itu kita coba yang kata Python, string Python, kata sama dengan Python print huruf dalam kata for huruf in kata print huruf. Ke bawah stringnya jadi seperti angka tadi Python ke bawah dan jadi Python ke bawah, terus ini nama buah kepanggil nama buah. Oke, lanjutnya perulangan while. While itu ketika kondisi menentukan perulangan di mana kapan digunakan ketika ingin mengulangi blok kode selama satu kondisi bernilai benar. Jumlah perulangan tidak harus diketahui di awal, bisa bergantung pada input pengguna atau hasil proses di dalam loop. Sintak umum contohnya itu while kondisinya itu bagaimana? Kondisi itu ekspresi boolean menghasilkan nilai true atau false ketika loop berjalan selama kondisi ini nanti true. Alur logikanya, yang pertama itu periksa kondisinya. Dua, jika kondisi adalah true, akan menjalankan blok kode di dalam while. Selanjutnya, kalau tidak, nanti akan kembali ke langkah pertama sampai menghasilkan kata false. False itu sesuatu kondisi di mana akan keluar dari loop dan dilanjutkan ke kode setelahnya.
Contoh penggunaan while seperti halnya ini menghitung mundur, hitung mundur dari angka 3. Nanti ini akan menghasilkan angka 3, 2, 1, selanjutnya akan menuliskan angka mulai. Selanjutnya setelah itu menghitung mundur, kita menunggu input spesifik. Ini seperti spesifik ketika alur program seperti halnya Bapak Ibu ke mesin ATM dan dari ATM dari Bapak Ibu itu melakukan interaksinya agak lama, mungkin melihat lupa PIN terus mau ngapa, tapi udah login, nanti pasti akan ada jawaban apakah Anda ingin keluar. Ketika akan pilih ya, nanti ini programnya akan keluar. Baiklah, programnya berhenti. Kalau tidak, masih ke proses jawaban ini sampai nanti Bapak Ibu memutuskan untuk keluar dari mesin ATM tersebut. Itu. Ini penggunaan while. While itu seperti ini. Yang pertama itu kondisinya, artinya jawaban true-nya bagaimana. Kalau jawabannya itu tidak, akan menghasilkan salah melempar keluar dalam bentuk print kata-kata sebagai berikut. Selanjutnya for versus while. Kapan menggunakan for atau while? Gunakan for jika Anda tahu persis berapa kali iterasi perlu dilakukan. Selanjutnya, Anda perlu mengolah setiap item dalam sebuah koleksi, list, string, tuple, dan lain-lain. Tapi ringkas untuk kasus iterasi sekuensial. Gunakan while jika Anda perlu mengulang berdasarkan suatu kondisi yang kebenarannya bisa berubah selama eksekusi. Jumlah iterasi tidak diketahui di awal, itu pakai while. Selanjutnya, Anda perlu membuat loop yang berpotensi berjalan terus-menerus sampai kondisi eksternal terpenuhi, misalnya menunggu input, menunggu koneksi jaringan, dan lain-lain. Perlu kehati-hatian ekstra untuk menghindari infinitive loop. Infinitive loop itu proses berjalannya suatu program yang mengeksekusi berulang-ulang. Mungkin pernah mengalami HP hang. HP hang itu juga indikasi sebuah infinity loop. Infinity loop kalau di HP itu sampai HP-nya itu panas terus nanti mati. Itu juga namanya infinity loop. Itu biasanya sempalan dari suatu coding program untuk membuat suatu langkah program itu otomatis berjalan. Mungkin pernah mengeksekusi di HP aplikasi yang ketika dinyalakan itu pasti otomatis yang berjalan aplikasi tersebut, aplikasi utama seperti WA, seperti Spotify dan lain-lain. Itu juga indikasi juga sebuah infinity loop. Tapi kalau infinity loopnya yang terlalu, mungkin nanti HP Bapak Ibu bisa jadi agak kerasa panas. Selanjutnya, studi kasus untuk mencari angka ganjil pertama. Temukan dan cetak angka ganjil pertama dalam sebuah daftar angka. Solusinya dengan menggunakan for dan break. Ini, kalau di sini itu seperti contohnya for itu kita akan tadi kan kalau genap gampang, for i in dalam kurung 0, 10, 10 stepnya 2, nanti hasilnya akan genap. Tapi kalau ini kan ganjil, ini kita cek menggunakan sisa bagi. For i and in angka ini ketika dibagi 2, habis dibagi 2 itu tidak 0, maka itu
dinamakan ganjil. Angka ganjil yang pertama itu berapa? Pertama itu berapa? Lanjut break keluar dari loop setelah ditemukan. Jika angka ganjil pertama tidak ditemukan, maka akan terlempar ke angka ganjil pertama ditemukan. Dan kalau tidak ditemukan, berarti tidak ada angka ganjil dalam daftar. Selanjutnya, untuk break itu digunakan untuk keluar paksa dari loop back for maupun while sebelum loop selesai mengalami secara alami. Nih sebagai berikut apa contohnya. Angka sama dengan 2,4,6,7,8,10. Selanjutnya angka ganjil pertama berapa? 0. Selanjutnya for n in angka titik 2 if n habis bagi 2 tidak sama dengan 0. Ini logikanya itu untuk ngecek apakah ganjil. Selanjutnya angka ganjil pertama sama dengan n. Selanjutnya break. Ini untuk keluar paksa dari loop. Nah, ini if untuk ini apa if selanjutnya if angka ganjil pertama is not known, maka print angka ganjil pertama ditemukan. Selanjutnya else titik 2 print tidak ada angka ganjil dalam daftar. Selanjutnya compare.
Oh, ini betul. Nih, tadi kenapa kok tak jorokkan ke sana? Tak jorok ke sana, ke sana itu nanti akan yang akan dieksekusi apa? Tidak berulang. Ini berulang dulu. For n pertama itu angka ini dicek. Pertama angka berapa? 2. Tidak genap. Oh, genap. Diproses lagi. Genap, proses lagi. Genap, proses lagi, ganjil. Setelah ini berhenti angka 7. Tapi ini kalau dijorokkan ke di bawah if dijorokkan ke bawah if, ini anggapannya setelah dieksekusi 2 itu langsung terlempar ke if ini dan menghasilkan kata not. Tidak ada angka itu jadinya tak geser ke step ini biar setara dengan for ini berarti ketika tidak menghasilkan angka, tidak ketemu angka ganjil itu selalu berulang. Tapi setelah ketemu angka ganjil langsung kelempar ke sini. Coba ini kalau angka 7 saya ganti angka genap, mungkin 12. Nanti hasilnya akan terlempar ke Elsa ini. Print tidak ada angka ganjil dalam daftar. Coba. Nah, hasilnya tidak ada angka ganjil dalam daftar karena terlempar ke sini. Ya. Coba kalau misal ini dijorokkan sini, terus ini angka ganjilnya itu yang pertama, itu nanti langsung terlempar ke angka ganjil yang pertama. Karena angka ganjilnya itu di pertama. Aja ganjil yang terdaftar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang nomor pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak ketemu ganjil. Coba nak dikasih di angka 12 ini 1, mungkin ini cuma loopingnya itu sampai 1, 2, 3 ya betul 3 ke looping. Yang selanjutnya angka 1 ketemu itu. Nah, harusnya ini kembali tab supaya menghasilkan angka berapa yang ganjil. Ini di compile yang angka ganjil pertama ditemukan angka 1 ke ini. Oke, ini untuk sebuah langkah untuk mencari angka ganjil itu menggunakan for. Mungkin aplikasi searching pun juga for juga. Lanjutnya ke materi. Ini rangkumannya itu poin penting hari ini itu perulangan for while itu digunakan untuk mengeksekusi blok kode berulang kali. Lanjutnya for ideal untuk iterasi dengan jumlah yang diketahui atau iterasi secara sekuen. While ideal untuk iterasi berdasarkan kondisi yang belum pasti kapan terpenuhi. Penting untuk memastikan loop while itu memiliki kondisi berhenti untuk menghindari infinitive loop. Break dapat digunakan untuk keluar dari loop lebih awal.
Oke, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba ini seperti halnya ini, buatlah program yang mencetak angka dari angka 1 sampai 10 secara inklusif menggunakan perulangan for dan rank. Selanjutnya, iterasi nama menggunakan for. Seperti diberikan sebuah list nama peserta seperti Ade, Budi, Citra, Dewi. Buatlah program yang mencetak sapaan selamat datang nama peserta untuk setiap nama dalam list menggunakan perulangan for. Ini juga perulangan for itu sama halnya menggunakan mail merge. Mail merge itu juga perulangan. Sebuah template-nya itu sama tapi nama-namanya itu beda-beda. Itu juga penerapan for itu. Seperti mail merge. Selanjutnya hitul total menggunakan for, ini dimana programnya itu yang meminta pengguna memasukkan sebuah angka positif n, kemudian program itu harus menghitung dan menampilkan jumlah dari semua angka dari 1 sampai n menggunakan perulangan for. Contoh, jika pengguna memasukkan angka 5, outputnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5 dan langsung dijumlahkan hasilnya ke 15. Seperti itu. Itu nanti bisa dicoba, kalau enggak ini tak kasih satu contohnya. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak bisa memecahkan programnya itu seperti apa, bisa menggunakan ini ChatGPT. Diambil ini teksnya langsung ke ChatGPT. Nih, bentuknya jadi seperti ini. Kita akan membuat program untuk mencetak angka dari 1 sampai 10 sesuai perintah. Angka 1 sampai 10 secara inklusif. Ini keluar hasilnya ini. Dipisah saja. Ini print. For angka in rank 1 sampai 11. Kenapa kok 10 itu stopnya 11? Karena dalam array itu angka yang dimulai 1 itu keluarnya itu angka 0. Berarti kalau
eh, 0 sampai 10, ini hasilnya nanti akan tercetak 0 sampai 11. Ya, ini kenapa kok dikasih 1? Nanti untuk memulai angkanya yang keluar itu start itu 1. Mungkin diganti 2 juga bisa, diganti 0 juga bisa. Maksudnya print angka cetak 1 sampai 9. Soalnya ini dikasih 10. Kalau ini diganti 11, keluar 1 sampai 10. Tuh sampai 10. Lanjutnya kalau ini diganti 0, coba. Nah, langsung 0 sampai 10 keluar. 0 sampai 10. Iya, 0 sampai 10. Ini diganti min apa bisa? Min 2. Bisa min 2, min 1, min 0. Dan seterusnya. Selanjutnya untuk yang nih iterasi menggunakan nama. Oke, keluar. Berikut apa? Contoh kodenya. Bisa dicoba. Nih, diketik. Ini dulu. Program untuk menyapa. Enter. List pesertanya. Pesertanya itu Adi, Budi, Citra, Dewi, kurung berawal. Enter untuk mencetaknya. Tekan aja for nama in peserta (2) print f selamat datang, namanya siapa. T2 kurung. Oke, good. Kita compile hasilnya. Oke, program melakukan sapaan keluar seperti email merge. Kita dengan awalan format itu selamat datang,
Terus yang selanjutnya listnya itu ada Adi Budi Citra Dewi. Yang keempat ini dapat ditambahin selamat datang, seperti selamat datang Adi Budi Citra Dewi. Dan selanjutnya itu gambaran umum dari penerapan penerapan implementasi dari penggunaan for sama while. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti cari-cari di internet atau ChatGPT atau di ini Pak Heri nanti akan share, mungkin bisa dicoba di rumah penggunaan for while ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Nanti untuk perulangannya saya kirimkan ke YouTube. Selanjutnya jadi kayaknya untuk materi kali ini cukup tak bahas sampai penggunaan for while dulu. Nanti untuk yang penggunaan fungsi sampai penggunaan data nanti Pak Heri nanti minggu depan saya akan membahas. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Baik, kalau nggak ada saya tutup ya perkuliahan hari ini. Nah, kalau nanti ada pertanyaan bisa japri WA ke Pak Heri. Baik, untuk absensinya sudah saya klik semua sampai ke pertemuan 7. Kalau dari Bu Vivi sudah bilang Sanjang sebenarnya dirangkap dalam pertemuan itu 2 kali sekali pertemuan itu dirapel 2 absensi. Jadinya sebenarnya satu pertemuan itu mencakup 2 materi. Tapi kenyataannya 2 materi itu tidak bisa mengejar dari kesibukan dan aktivitas dari Bapak Ibu perkuliahan selama bekerja ini. Baik, kalau begitu saya cukupkan perkuliahan hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Terima kasih Pak Heri. ya sama-sama. Terima kasih Pak Heri. Iya, terima kasih Pak Heri.